Kalau dalam perjalanan katanya kalau kita niatnya jalan-jalan itu sholat jamanya nggak boleh. Kecuali kita niatnya tadabur atau ziarah. Dan kedua, bila kita sholat maghrib sampai di rumah udah isya. Nah, sholat maghrib nggak kebagian, waktunya udah isya. Langsung saya sholat jamaah di isya. Itu kesalahan saya. Tapi katanya nggak boleh. Sholat maghrib dilaksanakan di isya di rumah. Bukan di dalam perjalanan pulang, saya maghrib udah sampai di rumah. Jadi begini Bapak, kita nggak pakai katanya, kita pakai aturan aja. Kalau pakai konon, katanya rada repot. Nanti di depan akan dibedah. Sholat jamaah artinya menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Itu namanya jamak. Ada lagi sholat namanya qasar. Apa tuh qasar? Yaitu memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa menggabung dua sholat dalam satu waktu. Namanya disebut qasar doang. Ada juga jamak plus qasar. Tentu definisinya pengkawinan dari dua definisi tadi. Untuk kita sholat jamaah ada aturan. Jamaah qasar. Di antaranya kita kudu bepergian jauh, sejauh 90 km ke atas. Itu satu. Jauh. Perjalanannya bukan maksiat. Kalau nyolong nggak boleh, karena rukhsah dalam kaidah hukum ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Kelonggaran agama nggak ada kaitannya dengan dosa. Bagaimana kalau jalan-jalan doang? Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Tuhfatut Tullab, syarah daripada Tahrir Tanqihil Lubab, di sana dijelaskan pada bab yang Bapak tanya, wala yutarakhasu limujarradi ru'yatil bilad. Tidak diberikan rukhsah, kagak boleh jamak qasar bila bepergiannya semata-mata ngelihat tempat doangan, piknik doangan. Itu enggak boleh. Begitu kalau piknik doang, namanya enggak ada unsur ibadah. Makanya orang suka disiasati. Ziarah Cirebon plus Gucci. Itu orangnya ngaji juga ini yang kayak begini nih. Itu biar boleh maksudnya. Karena ziarah, sunat ziarah orang soleh. Ini bonusnya. Biar bisa jamak qasar begitu. Kalau jalan-jalan doang, ya tentu enggak dikasih, karena semata-mata melihat negeri, bukan rukhsah yang diberikan oleh agama. Tapi kalau niatnya tadabbur, pahami lagi apa sih tadabbur. Tadabbur itu ngaji ama alam. Apa hasilnya? Pulang dari anyernya tambah semangat ibadahnya. Itu namanya tadabbur. Bukan pulang dari anyernya, di bisnya udah ngomel-ngomel, najong banget, bakso enak kagak, 50.000 harganya, enak juga kagak, gedek banget gua sama dia, gedek, ngomong mulu, sampai temennya nyaut, habis enggak? Habis sih, habis. Lu bagaimana? Dia kata najong, habis lagi. Lah habis dicela, lah udah bayar, kata dia gitu. Kalau kedengeran ama yang dagang di tempat hiburan, bakal dijawab, bang begini, saya dagang nih bagi orang kaya yang pengen ngabis-ngabisin duit, makanya saya naikin harganya. Kalau abang nggak punya duit, mainnya di Air Petra, begitu. Jangan kemari, begitu kata yang dagang. Begitu. Jadi tadabbur alam, pulang daripada situ kita tambah semangat ibadahnya. Biar saudara nggak puyeng,
udah aja niat baca ratib di Cipanas. Wah, ya baca ratib kan mau ngaji ya kan, baca ratib. Sebetulnya di baliknya jalan-jalan gitu ya. Begitu. Kalau jalan-jalan doang nggak dikasih oleh ulama. Kemudian bagaimana kalau di rumah? Ya nggak ada. Begitu kalau di rumah mah. Begitu. Namanya kalau di rumah disebut jamak taksir. Namanya jamak taksir. Apa itu? Menggabung orang yang males ibadah. Ya dohor, ya asar, ya subuh gabung jadi satu. Ini namanya jamak apa? Iya, orang sembarangan. Jadi nggak bisa kalau kayak begitu jamak. Jadi jamak nggak bisa. Tapi bolehkah kita sewaktu-waktu jamak di rumah? Boleh. Kalau sewaktu-waktu, semisal apa? Semisal jadi pengantin yang hajatan di kampung tuh. Di kampung tuh kalau udah hajatan, waktu pukul 7 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai. Selesainya apa? Selesainya apa ini? Hah? Selesainya apa ini? Acara. Selesai tamu. Kapan tamunya terakhirnya? Hah? Kalau tamunya bapak begitu. Kapan ini tamu ini selesai? Hah? Kapan? Iya kagak tahu, terserah tamu. Begitu mau datang jam berapa ora jelas. Yang model kayak begini nih, hajatan di kampung boleh sholatnya di jamak doangan, enggak pakai kosor. Jamak doangan boleh. Dohor sholat dohor 4, asar 4, enggak apa-apa. Maghrib isya jamak takdim aja. Maghrib 3, isya 4, boleh. Kenapa? Karena tidak dijadikan kebiasaan. Kalau nikah lagi biasanya pakai rame-rame enggak? Kawin lagi? Ini yang bener nih. Kawin lagi pakai rame-rame enggak? Oh enggak, kayaknya udah pernah kawin lagi tuh. Tahu tuh. Nah, karena dia enggak begitu, sesekali boleh kayak begitu. Boleh. Begitu. Tapi kita kerja memang juga udah tahu dari Sudirman sama Tamrin, pulang ke Kreo jam segini, macet juga jalanan, ya tahan aja dulu dah. Begitu sholat dulu, mampir berhenti bisa, jangan ngejar di rumah. Masjid banyak di pinggir jalan jadi juga, kurang lebih demikian. Jadi nggak bisa kalau di rumah, apalagi datang isya itu namanya maghribnya kodok bukan jamak. Begitu, maghribnya kodok apalagi udah isya, sebab waktunya udah habis. Kurang lebih demikian. Allah alam. Ketika Ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qashar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqashar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadihi sodaqotun faqbalu sodaqoh. Ini sodakohnya Allah, bonus, sudah terima saja, nggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadihi sodaqotu wa faqbalu sodaqoh. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqashar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat.
Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftiнаkumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Menjamak itu mengumpulkan dua sholat, zuhur dengan asar, isya dengan maghrib, jamak. Kalau mengkosor itu sholat yang 4 jadi 2. Anda hafal sholat yang 4 rakaat apa? Subuh, Anda bilang subuh, 4 rakaat subuh nih. Zuhur, asar, isya, nggak ada subuh. Itu saja yang dirubah jadi 2 rakaat. Adapun niatnya nggak usah susah-susah. Dalam hati pakai bahasa Jawa, Allah faham. Allah ya Allah, sholat zuhur 2 rakaat qasar ya Allah. Allahu Akbar, ngerti nggak apa yang usul? Gara-gara nggak bisa niatnya itu lu juga bermasalah itu. Allah Maha tahu, langsung aja ya Allah saya mau sholat zuhur qasar 2 rakaat jamaah sama ini. Allahu Akbar, sah. Jadi mempermudah ini penting. Dan hakikat niatnya adalah waktu takbiratul ihram itu muqaddimah niat segera. Nah, kemudian kalau syarat menjamak, jumhur ulama mengatakan sama dengan salat mengqasar. Pertama adalah bepergiannya itu tujuannya itu mencapai 84 km. Biarpun kita perjalanannya belum sampai, misalnya kita tinggal di Cirebon. Orang Malaysia tidak tahu Cirebon. Anggap saja Anda tinggal di Johor. Anda tinggal di Johor, kirian orang Cirebon tidak tahu Johor. Bingung saya. Sudahlah, buat dua contoh. Anda tinggal di Cirebon sama Johor. Anda mau ke Malaka, 3 jam perjalanan Malaka. Anda mau ke Semarang. Malaka, Johor itu sama dengan Cirebon, Semarang. Sudah kebayang ya? Baik, Anda tinggal di Johor, Anda tinggal di Cirebon. Maka karena tujuan Anda itu lebih dari 84 kilo, maka Anda nanti di perjalanan disebut sebagai musafir yang boleh menjamak dan mengqasar. Kapan saya boleh menjamak dan kapan saya mulai boleh mengqasar? Anda boleh menjamak dan mengqasar kalau Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda, balad kampung Anda. Jadi Anda keluar dari kampung Anda, di sana Anda ketemu musola, Anda sudah boleh menjamak dan Anda boleh mengqasar. Mungkin gambaran besarnya begini, Anda dari Cirebon berangkat jam 11 siang sebelum masuk waktu duhur. Dari Johor adalah jam 11 siang, belum masuk waktu duhur, jam 10. Kemudian Anda melakukan perjalanan dari Cirebon, tiba-tiba mampir di Brebes. Di Brebes jam 1 siang waktu zuhur, maka Anda di Brebes boleh melakukan sholat duhur sekaligus asar. Anda tarik ke waktu duhur, namanya jamak takdim. Sekaligus Anda boleh mengqasar dua-dua, enak, lumayan. Sudah sedikit pahalanya banyak, nggak usah maksa, mas ya. Karena kasusnya selalu adalah ibu-ibu sama bapak-bapak. Memang 2 orang di sini. Ada lagi anak-anak mah paling seneng gitu tuh. Ini banyak kasus orang ziarah ke sini, dari mana Bu? Dari sana. Enggak, repot gara-gara jamak dan qasar. Anda keluar dari tapal batas kampung Anda, Anda sudah boleh menjamak. Tidak harus perjalanannya sampai 84, yang penting tujuannya.
Nah, sekarang tapal batas kampung saya itu mana sih? Balad itu atau baldah itu ada aturannya. Baldah itu adalah disebutkan di situ, para ulama memberikan bukan batasan kilometernya, batasan perkumpulan orang yang ada di situ. Jadi namanya balad itu selagi di situ sudah ada satu hakim, satu pasar, satu polisi, itu sudah memenuhi syarat sebagai balad. Polisi yang mengamankan jika ada kerancuan, hakim yang bisa menyelesaikan di saat ada persengketaan, pasar untuk kebutuhan hidup, sudah nggak akan kemana-mana bisa. Lah kalau kita kembali ke negeri Indonesia, nggak tahu di Johor apa tadi. Kalau di Indonesia itu coba kecamatan ada polisinya atau tidak? Kapolsek. Kemudian pengadilannya kelas KUA ya, kantor urusan agamanya ada ya. Kemudian setelah itu ada pasarnya. Jadi kalau kembali kepada kriteria ini atau syarat-syarat ini, maka kecamatan itu sudah bisa keluar dari kecamatan, maka sudah dianggap keluar dari kampung kita. Keluar dari kecamatan dianggap keluar dari kampung kita, maka di sana kita sudah boleh menjamak. Nah, menjamak dan sekaligus seperti yang mengkosor. Menjamak dan mengkosor. Cuman kalau kita lebih berhati-hati, keluar dan lebih jauh lagi untuk kosor. Nggak apa-apa, saya anggap saja ini sudah cukup untuk menjamak dan mengkosor di sana. Yang penting tujuannya berapa tadi? Lebih dari 84 km. Sepanjang perjalanan Anda pun boleh menjamak dan mengkosor. Biarpun Anda ibu-ibu jadi sopir bis setiap hari. Ibu sopir bis. Biar ekstrim, contohnya ekstrim ini biar inget. Sopir bis setiap hari musafir, jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor. Setiap hari jamak kosor. Selesai. Kemudahan kok, jangan dipaksain. Kalau tidak ada kemudahan ini, sopir pada nggak sholat nanti. Alhamdulillah ngerti ilmunya dan harus sampaikan wong ini. Kok disembunyikan ilmu? Orang pada tidak sholat nanti. Ini menjamak seperti itu. Kemudian mengkosor. Ini cuman syarat-syarat. Ini gambaran secara umum. Nanti ada ini tidak jamak semuanya. Ini hanya jamak di atas saat macet saja. Cuma nanti syaratnya kalau jamak takdim, Anda mendahulukan, Anda jamak takdim, maka solat yang dahulu harus didahulukan. Anda mengumpulkan solat asar di waktu duhur, maka syaratnya Anda harus solat duhur duluan, tidak boleh asar duluan, tidak sah. Harus solat duhur duluan. Niatnya nggak harus pas waktu takbiratul ihram, yang penting di hati Anda niat, ya Allah sholat asar mau saya tarik ke waktu duhur, ngomong gitu juga sah. Di dalam sholat ngomongnya dalam hati sah. Misalnya waktu sholat duhurnya Anda tidak niat jamak, Allahu Akbar, lupa niat jamak, tetap sah. Yang penting lintasan di dalam hati Anda masih berada di sholat yang pertama. Yang penting sebelum assalamualaikum, waktu tasyahud ingat, ya Allah saya belum niat tadi untuk menarik sholat asar ke waktu duhur, langsung ingat, ya Allah duhur asar mau tarik ke waktu duhur, dilintaskan di hati saja, nggak usah ngomong, itu sah. Baru setelah itu assalamualaikum langsung berdiri. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama lintasan niatnya di waktu sholat yang pertama. Syarat yang kedua bersegera, jangan makan bakso dulu, langsung melakukan sholat, jangan lama-lama. Paling lama antara sholat yang pertama dan kedua adalah jeda ini tidak bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat. Kalau sudah lebih untuk sholat 2 rakaat ringan, nggak sah, batal. Yang kedua nggak ada jamak lagi saat itu. Selesai. Ini gambaran, ini adalah sebetulnya nanti ada fikih khusus tentang jamak-jamak ini. Nanti yang penting mudah deh. Kalau jamak takhir, Anda harus melintaskan niat di waktu yang pertama. Maksudnya waktu kita misalnya waktu duhur saat ini. Laporan kepada Allah, ya Allah saya tidak bisa sholat sekarang, nanti ya Allah saya undur asar, gitu saja. Laporan kepada Allah. Jadi menunjukkan kalau kita peduli, disahkan panggil hayya 'alas shalah, saya belum bisa sekarang ya Allah, mau saya undur ke waktu asar. Lintasannya kapan? Di waktu yang kemudian saat Anda masuk waktu asar, ini kayaknya banyak musafir yang kebetulan jarang jamak ini ilmu baru ini ada kemudahan. Lah kemudian setelah masuk waktu asar, Anda melakukan duhur dan asar. Mana yang didahulukan? Semuanya bebas. Kesalahpahaman santri bahwasanya santri, saya tidak ngomong orang awam tidak salah paham karena memang jarang belajar. Kalau santri belajar ngantuk, seolah-olah begini,
Cip, malah kebalik, ketuker, salahnya berat lagi. Katanya Pak, asar didahulukan karena yang punya waktu. Saya dibentak lagi waktu itu. Pernah saya dibentak oleh satu ustadz, dibentak. Asar didahulukan, jamak takhir kan zuhur sama asar didahulukan karena asar yang punya waktu. Innalillah. Boleh didahulukan mana saja, boleh asar dulu, boleh zuhur dulu, kecuali jamak takdim nggak boleh, harus zuhur duluan. Itu baru karena sahibatul waqt yang punya waktu. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir boleh yang asar didahulukan, boleh yang zuhur didahulukan. Bahkan sebaliknya dari kesalahpahaman tadi, sunnahnya zuhurnya didahulukan sebelum asar. Ini yang saya tegurkan, ingatkan karena kesalahpahaman di sini. Jadi justru duhurnya didahulukan, bukan sahibul waktunya, bukan yang punya waktu. Karena apa? Tertib ini penting. Menurut Imam Abu Hanifah kalau nggak tertib nggak sah. Justru menurut Abu Hanifah kalau dibalik nggak sah. Tapi ingin salah pahaman santri malah kebalik. Bentak lagi pada suatu kita, ini sahibatul waqt, asar duluan ini karena yang punya waktu. Innalillah, ngaji dulu ya Ustadz. Kalau nggak ngaji ya repot. Maksa asar duluan baru zuhur. Memang benar kita mendahulukan asar juga boleh, tapi bukan harus. Justru sunnahnya kebalikannya. Mana yang didahulukan? Zuhur. Itu kaidah umum. Kalau anda punya utang sholat, anda tiba-tiba makan enak, tiba-tiba anda ketiduran seminggu, mengkodoknya itu urutan sesuai dengan tertibnya. Hari Sabtu dulu dikodok, Ahad, Senin. Tertib itu penting. Makanya coba kalau jamak takhir, jamak takhir sholat duhur dengan asar, mana yang duluan secara urutan? Dahulukan duhurnya. Selesai sampai di sini masalah jamak ini ya. Kalau jamak